Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsata Iras, sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elroy Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-21, ayat 4 hingga ayatnya yang ke-5, dalam tema Lihat, Aku menjadikan segala sesuatu baru. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa yang kekal di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit dari kematian, yang mengalahkan kuasa dosa dan maut. Bersyukur atas karya agung, karya selamat yang Engkau kerjakan bagi kami. Karena itu saat ini Bapa, kami akan belajar firman-Mu, terus meyakini bahwa Engkau Tuhan yang kami sembah, Allah yang hidup, yang adalah Immanuel menyertai kami, termasuk di dalamnya ketika kami belajar firman. Kiranya firman ini menguatkan, mengokohkan, meneguhkan iman kami, supaya kami tetap hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Kami sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, mari kita membaca Wahyu pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-5 berkata, Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di sebelah takhta itu berkata, Lihatlah, Aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kitab Wahyu adalah kitab dengan gaya sastra apokaliptik, karena berisi simbol-simbol atau lambang untuk mengungkapkan segala sesuatu yang rahasia. Kitab Wahyu berisi testimoni atau ditulis oleh Rasul Yohanes ketika ia berada di Pulau Patmos. Dan ketika dia berada di Pulau Patmos, Rasul Yohanes ini dia tidak dibelenggu atau tidak dirantai, sehingga Yohanes dia bebas menjelajah Pulau Patmos. Nah, Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos sebagai bentuk hukuman karena dia memberitakan firman Tuhan, firman kebenaran, dan dia bersaksi tentang Yesus Kristus. Saat berada di Pulau Patmos, dalam roh Rasul Yohanes melihat kemuliaan Allah. Dia tidak dapat menemukan kata yang tepat untuk mengungkapkan apa yang dilihatnya, sehingga Rasul Yohanes mengungkapkannya dengan lambang dan simbol-simbol. Nah, Rasul Yohanes dia bukan merekayasa atau mengada-ada kesaksiannya, tetapi apa yang ia saksikan benar-benar adalah otoritas Tuhan. Bahwa testimoni Rasul Yohanes itu menekankan bahwa segala sesuatu telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Dalam bagian dari pengaturan kedaulatan Allah atas sejarah hidup manusia. Nah saudara, ada 3 hal penting yang menjadi inti dalam kitab Wahyu. Pertama, orang Kristen harus menderita dan mati karena ada kuasa dan kekuatan jahat yang bekerja di dunia. Kedua, Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, sanggup mengalahkan semua kuasa apapun di dunia ini. Dan yang ketiga saudara, Tuhan Allah menyediakan upah dan mahkota bagi setiap orang yang setia kepadanya.
yaitu mereka yang telah menderita dan mati karena melayani Tuhan, atau yang mati syahid. Nah, saudara-saudara yang kekasih, Wahyu pasal 21 ayat 4 sampai 5 adalah sebuah penglihatan Yohanes tentang sorga yang digambarkannya secara deskriptif. Sorga atau tempat kudus adalah Yerusalem yang baru sebagai tempat yang luar biasa. Temboknya terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Kita dapat baca dalam Wahyu 21 ayat 18. Tetapi di balik gambaran mengenai bentuk fisik sorga, Rasul Yohanes lebih dulu menggambarkan suasana yang akan dialami di dalam sorga, bahwa ketika ada langit yang baru dan bumi yang baru, maka di sana tidak akan ada lagi air mata, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi ratap tangis atau duka cita, sehingga sesuatu yang lama akan berlalu. Yohanes melihat kematian sebagai peristiwa yang signifikan, bahwa hal yang penting di sorga adalah ketika kita tidak lagi dipisahkan dengan orang-orang yang kita kasihi melalui kematian. Kematian bukanlah akhir dari segalanya. Bagi orang yang beriman kepada Yesus, ada kehidupan dalam kekekalan atau keabadian. Sekali lagi saudara, bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang bangkit dari kematian, kematian itu bukanlah akhir dalam perjalanan kehidupan kita. Bahwa kematian itu justru menjadi pintu awal untuk kita menuju pada kekekalan. Kita yakin kita menyembah Tuhan yang hidup, yang bangkit. Ada kebangkitan orang-orang mati. Dan seperti apa saudara kehidupan dalam kekekalan, dalam keabadian, tidak ada yang tahu, karena itu adalah urusan Tuhan. Urusan kita adalah dalam kefanaan. Ketika kita masih hidup di dunia, itu adalah urusan kita. Sebab kalau kita mencari tahu, berusaha seperti apa hidup dalam kekekalan, dalam keabadian, kita akan menjadi Tuhan kecil yang sering kali menjas orang lain. Mereka salah, kita yang benar. Orang yang masuk sorga, orang yang tidak masuk sorga. Kadang seperti itu. Karena itu seperti apa sorga, Yerusalem yang baru, hidup dalam keabadian, itu adalah urusan Tuhan. Urusan kita adalah ketika kita masih hidup dalam kefanaan di dunia ini. Nah saudara, ayatnya yang kelima bacaan kita dikatakan, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Nah, kalimat ini mengandung arti pertama, Tuhan Allah merestorasi seluruh ciptaannya. Langit dan bumi yang baru menyiratkan bahwa pembaharuan yang dilakukan Allah bersifat komprehensif. Langit dan bumi yang baru inilah yang disebut sorga, yang menjadi tempat orang-orang yang mau bertobat dan hidup setia kepada Tuhan. Saudara, dari kecil kita selalu mendengar sorga dan neraka. Sorga itu digambarkan sebagai tempat yang kudus. Ada malaikat di sana. Orang yang hidup benar selama di dunia masuk sorga. Sementara neraka itu digambarkan sebagai satu tempat, di dalamnya ada api yang begitu panas, yang membakar. Dan orang berdosa yang melakukan kejahatan masuk neraka. Nah, saya kira sorga dan neraka bukanlah fiktif. Tapi dengan iman kita mau katakan bahwa itu benar-benar ada. Dan kapan itu akan teralami? Yom Yahweh, hari Tuhan, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita manusia. Kita hanya berjaga-jaga. Seperti gadis-gadis yang bijaksana yang bodoh. Orang mau pilih yang mana? Menjadi gadis yang bijaksana atau gadis yang bodoh? Artinya kita harus siap sedia. Ketika waktu Tuhan, Yom Yahweh, hari Tuhan, Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita sudah siap. Karena itu mari menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana. Kemudian hal yang kedua saudara, yang tersirat dalam ayatnya yang kelima bacaan kita, Allah merestorasi
relasi manusia dengan umatnya. Nah, ungkapan Yerusalem baru itu menunjuk kepada orang, bukan cuma bangunan fisik. Bahwa yang dikatakan adalah kumpulan umat Allah. Detail dan ukuran kota dengan angka 12, Wahyu 21 ayat 11 sampai 21. Itu adalah simbol umat Allah dalam perjanjian lama, 12 suku Israel, dan perjanjian baru itu adalah 12 murid Tuhan Yesus. Itu berarti saudara, Yerusalem baru bukan nanti kita nikmati ketika orang mati, sesudah kematian kita dalam keabadian. Tetapi sejak kita masih hidup di dunia ini, kita menghadirkan kehidupan dalam kerajaan Yerusalem yang baru. Bahwa kita adalah umat Tuhan sebagai Yerusalem yang baru yang telah ditebus dengan darah Yesus yang begitu mahal. Lakukan apa yang baik, saudara. Kemudian hal yang ketiga dari bacaan kita, Allah merestorasi segala yang telah rusak. Dosa merusak hubungan manusia dengan Allah. Dosa adalah pintu masuk bagi penderitaan. Di langit dan bumi yang baru tidak akan ada lagi dosa. Segala sesuatu yang membawa penderitaan, kesusahan dan kesedihan itu tidak akan berlaku di sorga. Dan semua berlalu. Karena itu saudara, ketika orang lakukan apa yang baik, kita melakukan kehendak firman Tuhan, hidup setia, kita punya keyakinan orang masuk sorga, saudara. Kita akan menikmati kemuliaan bersama dengan Tuhan Allah. Yesus Kristus yang sudah bangkit, mengalahkan dosa, mengalahkan maut, dan hidup kekal bersama setiap orang yang mau hidup setia bersamanya. Nah, saudara-saudara, bagi kita diingatkan bahwa Paskah atau kebangkitan Yesus menyatakan bahwa Allah merestorasi manusia dan segala apa yang Ia jadikan. Allah tidak pernah kompromi dengan dosa, sehingga Ia tidak berdosa sama sekali. Dia rela berkorban untuk menebus dosa umat manusia. Sekalipun via dolorosa, jalan derita, jalan sengsara dan kematian harus dilewatinya. Tetapi dengan kebangkitannya membuktikan bahwa Allah sangat solider dengan kita umat manusia yang berdosa. Paskah atau kebangkitan Yesus adalah bukti kasih Allah yang sangat sempurna bagi kita umat yang sangat dikasihinya. Bahwa Allah telah membaharui dunia dan kita manusia untuk hidup baru di dalam Dia. Hidup baru menurut standarnya Allah adalah hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, atau tidak hidup dalam dosa. Hidup baru menjadi manusia baru yang telah diubahkan oleh Tuhan. Semangat Paskah mendorong kita untuk mengintrospeksi diri, menyadari keberadaan kita yang sesungguhnya. Apakah hidup kita masih dikuasai oleh dosa, atau masih ada akar kepahitan yang sering kali merusak relasi kita dengan Tuhan, bahkan relasi kita dengan orang lain? Ataukah kita sudah mengalami restorasi Allah, pembaharuan dari Allah, pembaharuan hidup di dalam Kristus, sehingga kita mampu menerjemahkan karakter Kristus dalam hidup nyata setiap hari? Saudara yang kekasih, marilah di hari kemenangan, hari Paskah, sebagaimana tema perenungan kita, lihat Aku menjadikan segala sesuatu baru. Kita buka diri kita untuk dituntun oleh Roh Tuhan, supaya siara hidup dalam kefanaan dunia ini penuh makna dan penuh manfaat. Sebab sebagaimana saudara ungkapan mengatakan, hidup manusia yang penting itu bukan soal durasinya, bukan soal panjang atau pendek perjalanan hidup di dunia, tapi soal esensi, isi dari kehidupan. Apa yang kita tanam, apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan, itu yang paling penting, saudara. Sebab biar panjang torang pe kehidupan, biar umur panjang,
tetapi kita tidak bisa memberikan manfaat yang baik, tidak mampu jadi saksi, tidak mampu menjadi berkat mubasir kehidupan kita. Tapi walaupun singkat, kita telah memberi yang terbaik, kita lakukan apa yang baik, kita jadi berkat, jadi saksi Tuhan. Itu adalah makna, arti kehidupan yang sesungguhnya. Sungguh hidup kita diberkati untuk menjadi berkat. Nah, hal ini saudara mau mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita hidup penuh makna dan manfaat di dunia ini, itu berarti kita tidak menua tanpa arti, tapi justru memberi arti dan nilai yang berfaedah. Ketika kita hidup benar, hidup setia, hidup taat kepada Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang, maka kita tidak menua tanpa arti hidup, tapi justru kita memberi arti, kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, karena itu saudara yang kekasih, marilah kita memberi arti dan nilai yang berfaedah sebagai goresan tinta emas yang terus dikenang oleh setiap generasi. Ingat, Tuhan telah menjadikan segala sesuatu baru. Hati yang baru, pikiran yang baru, yang telah direstorasi dengan kebangkitan Kristus. Itu semua melahirkan inspirasi dan semangat yang baru untuk menikmati berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Selamat Paskah saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pakatuan wapakalawiran. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang hidup, yang mengasihi kami. Engkau yang sudah mati tapi yang bangkit kalahkan kuasa dosa dan maut. Engkau yang merestorasi jagat raya ini, termasuk merestorasi kehidupan kami, membaharui hidup kami dengan Paskah, dengan kebangkitan Yesus. Sehingga hidup kami harus memberi makna, memberi arti, supaya tidak menua tanpa arti, tapi justru menua dengan penuh arti, jadi saksi, jadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Tolong kami untuk menerjemahkan kehendak firman Tuhan, meyakinkan bahwa Paskah adalah kemenangan bagi setiap orang percaya. Maka itu juga yang kami sampaikan kepada banyak orang, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikan jempol, like, beri komentar yang membangun, dan jika berkenan bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara-saudara miliki. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan memberkati. Amin.